Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Sisilo, mahasiswa Universitas Satya Negara Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi, Program Studi Hubungan Masyarakat atau Humas. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa teman-teman selalu jalankan protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan ini ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Biar lengkap, tambah 2M lagi, yaitu menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Protokol kesehatan sudah menjadi habit yang baik ya. Biar lengkap berkaitan dengan kesehatan, terutama kesehatan lingkungan, yaitu mengenai sampah plastik. Terdengarnya cukup sepele mengenai sampah plastik ini. Kita pahami dulu, apa sih sampah plastik itu? Sampah plastik merupakan semua barang bekas atau tidak terpakai yang materialnya ini diproduksi dari bahan kimia tak terbarukan, terutama plastik sampah bertipe PS atau polystyrene. Tipe ini sangat sulit didaur ulang dan biasanya dipakai untuk makanan atau tempat kopi ya biasanya kode PS ini berbentuk styrofoam. Sebenarnya masih banyak lagi tipe-tipe sampah berdasarkan kategori sulit untuk didaur ulang. Kantong plastik menjadi isu pembicaraan penting di akhir-akhir ini, terutama sampah-sampah plastik ini, mengenai pengelolaan, harganya yang murah, gampang ditemukan, dan mudah digunakan untuk membuat kantong plastik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Hampir semua kemasan makanan dan pembungkus barang dan makanan menggunakan plastik dan kantong plastik. Belum lagi plastik untuk kebutuhan lain seperti peralatan perabotan, rumah tangga, mainan anak-anak, alat olahraga, peralatan elektronik maupun medis. Plastik baru secara luas itu dikembangkan dan digunakan sejak abad ke-20. Namun penggunaannya berkembang secara luas. Biasanya dari hanya beberapa ratus ton pada tahun 1930-an menjadi 150 juta per ton per tahun pada tahun 1990-an. Dan 220 juta ton pada tahun 2005. Seiring dengan peningkatan pertambahan jumlah penduduk dunia, maka penggunaan plastik ini semakin besar. Plastik ini cukup menjadi primadona ya di kalangan masyarakat karena beberapa sifatnya yang istimewa. Di antaranya itu mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Jadi kebutuhan kita untuk membawa apa bisa disesuaikan dengan ukurannya. Terus bobotnya ringan sehingga bisa menghemat biaya transportasi. Karena ringan itu mudah dibawa mana-mana, tentunya biaya yang dikeluarkan juga akan semakin ringan. Dan selanjutnya itu plastik itu bersifat tahan lama ya, aman dari kontaminasi kimia, air dan dampaknya. Aman sebagai kemasan barang maupun makanan dan tahan terhadap cuaca dan suhu yang berubah. Yang lebih penting lagi adalah harganya yang sangat murah. Dengan harga yang murah, terjangkau, ini menjadi sangat-sangat primadona di kalangan masyarakat. Fenomena booming sampah plastik ini menjadi momok yang menakutkan di setiap belahan bumi. Tidak hanya di negara berkembang, tetapi juga di negara-negara seperti Amerika, Inggris, dan Jepang. Saat ini penggunaan material plastik di negara-negara Eropa Barat ini mencapai 60 kilo per orang per tahun. Di Amerika Serikat aja mencapai 80 kilo per orang per tahun. Sementara di India itu 2 kilo orang per tahun. Semakin banyak sampah plastik ini tentunya akan mengurangi kesehatan lingkungan. Secara umum, plastik yang berada di lingkungan kita atau sampah-sampah tersebut itu tidak dapat bisa membusuk ya secara alami. Kebanyakan sampah plastik ini tidak dapat terurai secara hayati, dan bahkan jika plastik itu bisa terurai secara hayati, akhirnya terurai bahan ini akan menjadi potongan mikroskopis ya, yang disebut dengan plastik mikro, yang tentunya memberikan dampak bahaya bagi lingkungan. Dikutip dari laman internal Bar Association, dampak sampah plastik bagi lingkungan ini dan juga pembangunan ekonomi. Bahaya utama apa sih yang ditimbulkan dari sampah plastik ini, terutama terhadap lingkungan, yaitu bahan ini membutuhkan waktu bertahun-tahun teman-teman untuk terurai. Selain itu terdapat zat beracun yang dilepaskan ke dalam tanah ketika kantong plastik
rusak di bawah sinar matahari. Jadi kena sinar matahari terus, plastik itu rusak. Jika plastik ini dibakar, plastik ini akan melepaskan zat beracun ke udara yang menyebabkan polusi udara. Dikutip dari Simmons pada tahun 2005 mengemukakan bahwa karena akumulasi senyawa karsigenik yang tidak diatur, penggunaan plastik ini memungkinkan masuknya penyakit. Jadi penyakit itu timbul dari plastik-plastik tadi itu, misalkan seperti kanker ya. Kantong plastik yang dibuang tanpa pandang bulu ke tempat pembuangan sampah di seluruh dunia yang menempati bertonton hektar lahan dan mengeluarkan gas metana dan karbon dioksida yang berbahaya serta sangat beracun dari tempat pembuangan sampah tahap pembusukannya. Limbah dari kantong plastik ini tentunya menimbulkan bahaya lingkungan ya yang serius, kesehatan manusia dan juga hewan. Jika kantong plastik tidak dibuang dengan benar, hal tersebut berdampak pada lingkungan. Terutama yang contoh yang mudah aja nih, akan menjadi penyumbatan aliran. Jika nanti terjadi hujan, banjir, maka plastik-plastik itu akan menumpuk dan menyumbat selokan yang ada. Jika kantong plastik ini tidak dibuang dengan benar, tersebut terdapat pada lingkungan, serta hewan juga bisa terkena dari dampak sampah plastik. Beberapa hewan seringkali dibuat bingung nih, menganggap kantong plastik itu sebagai makanan. Ternyata kantong plastik itu racun, sehingga hewan-hewan yang mengonsumsinya, hewan-hewan tersebut tidak dapat bisa berkembang, yang nantinya akan mati. Hal itu tentu akan sangat berbahaya, dapat menghalangi proses pencernaan hewan terjerat sampah laut termasuk kantong plastik, dan menyebabkan kelaparan, cekik, infeksi, penurunan keberhasilan reproduksi, dan kematian. Itu diambil dari Katsanafakis pada tahun 2008. Di sisi lain, tanah akan tidak menjadi subur karena misalkan yang mengemburkan tanah itu cacing ya. Cacing tidak bisa dapat hidup karena di situ tidak ada tempat yang layak dan tidak ada makanan untuk para cacing karena berisi sampah-sampah plastik tersebut. Sangat menakutkan, bukan hanya sampah plastik ini. Saya juga melakukan pengamatan secara langsung di lingkungan tempat tinggal saya mengenai sampah plastik ini. Kesadaran akan plastik ini masih sangat minim ya teman-teman. Tempat sampah yang minim memperparah sampah plastik. Tidak ada pemisah antara sampah plastik organik dan anorganik. Semua sampah ini dijadikan satu. Jadi sampah yang organik, anorganik itu dikumpulin jadi satu. Misalnya dari ember atau tong sampah itu dikumpulin menjadi satu. Biasanya di lingkungan saya itu Jalan Sunan Kalijaga RT 4 RW 11 Larangan Utara Ciledug. Sampah plastik dan sampah rumah tangga ini diambil oleh petugas kebersihan dan lingkungan. Itu 3 hari sekali sampah-sampah tersebut diangkut. Kalau kita lihat secara langsung pada saat pengambilan sampah, untuk satu rumah tangga yang berisi 4-5 orang itu bisa menghasilkan 2-3 kilo sampah. Itu bercampur ya antara sampah organik dan sampah anorganik. Artinya sampah rumah tangga ini rata-rata 1 kilo per hari. Tinggal kita kalikan saja jumlah penduduk dalam satu lingkungan RT tempat saya itu tinggal berapa. Sudah terkumpul berapa puluh kilo atau mungkin ratus kilo dalam 3 hari sekali. Itu baru dari satu tempat saja. Tidak heran bahwa Indonesia itu menjadi salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Terutama sampah lautan, Indonesia menempati peringkat kedua. Maka dari itu mari kita mulai biasakan dari sekarang. Mulai dari kita sendiri, ayo kita jaga buang sampah. Jangan buang sampah sembarangan, terutama sampah plastik ya guys. Buat pembuangan dan penampungan sampah, kita pisahkan antara sampah organik dan anorganik, agar petugas kebersihan nanti lebih mudah dalam memilahnya. Ingat, jangan dibuang ke tanah langsung, dikumpulkan berdasarkan jenisnya. Mari, ayo kita tunjukkan rasa kepedulian kita terhadap lingkungan, terutama plastik sampah. Jangan sampai nanti generasi yang akan datang tidak bisa menikmati keindahan alam akibat tercemarnya sampah, terutama sampah-sampah di lautan. Di lautan itu berasal dari sampah-sampah rumah tangga yang terbawa arus, akhirnya nanti akan terbawa ke laut, itu akan menumpuk. Mari kita gunakan kesempatan yang ada ini untuk
tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan, jaga lingkungan kita dari sampah-sampah, dan tetap lestarikan alamku, lestarikan bumiku, bersama kita pasti bisa. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Salam dari mahasiswa Universitas Satya Negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.